Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel saya Faisal_Factor, channel yang memberikan edukasi soal hukum, sosial, dan politik. Kali ini ada pertanyaan menarik yang akan saya bahas di channel saya mengenai gugatan harta gonogini di Pengadilan Agama. Ini ada pertanyaan dari seorang ibu. Beliau bertanya, bagaimana membedakan harta gonogini mengenai harta bawaan dengan harta bersama? Pak, saya saat ini dihadapkan oleh gugatan harta gonogini pasca atau setelah saya melakukan gugatan perceraian karena pihak suami menuntut hak mengenai harta bersama. Sedangkan harta yang saya punya sebidang tanah dan bangunan adalah milik saya, pemberian dari ibu saya yang bisa dikatakan adalah hadiah atau hibah dari orang tua saya. Tolong Pak pencerahannya. Sebelum saya membahas seperti biasa, klik tombol subscribe, like, dan komen agar channel ini berkembang dan menjadi wawasan bagi kita untuk memahami soal hukum. Di dalam dunia ini berjuang tak henti. Hadapi tiap peri menuju indah nanti. Nah, menjawab pertanyaan dari seorang ibu tersebut, saya akan mengulas terlebih dahulu mengenai pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74, di mana disebutkan bahwasanya harta yang masuk di dalam yang diperoleh saat perkawinan antara suami dan istri adalah masuk di dalam harta bersama. Namun di ayat 2 dijelaskan bahwasanya harta yang diperoleh sebelum perkawinan dan ataupun yang diperoleh dari hibah atau hadiah masuk di dalam harta bawaan. Nah, bagaimana membuktikan harta bawaan atau harta bersama tersebut jika sebelumnya tidak pernah dilakukan perjanjian pranikah di mana disebutkan mengenai hak-hak dan harta masing-masing, yaitu harta bawaan atau harta bersama saat perkawinan atau sebelum perkawinan. Nah, mengenai case atau kejadian di mana terdapat perkara harta gonogini yang memperdebatkan atau memperebutkan adanya harta bawaan atau itu adalah harta bersama. Yang pertama, hukum berdasarkan adanya pembuktian. Siapa yang mendalilkan, dia harus bisa membuktikan. Nah, disebutkan di dalam khusus kompilasi hukum Islam di Peradilan Agama, di dalamnya terdapat mengenai pasal 1 huruf F kompilasi hukum Islam yang dimana terdapat yang namanya syirka. Syirka artinya harta yang diperoleh di saat perkawinan dan harta tersebut merupakan harta yang nantinya akan menjadi harta bersama jika kedua belah pihak memutuskan putus perkawinan atau melakukan perceraian. Nah, di dalam syirka tersebut tidak ada perbedaan dan mengenai misalnya sertifikatnya terdaftar atas nama siapa atau harta tersebut atas nama siapa, itu masuk di dalam harta bersama. Akan tetapi kita harus bisa melihat dulu di pasal 35 ayat 2, yang dimana pasal 35 ayat 1 menyebutkan di dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 disebutkan di dalam harta bersama, di mana harta tersebut adalah harta yang diperoleh saat perkawinan. Itu di dalam ayat 1. Di dalam ayat 2, harta yang diperoleh sebelum perkawinan dan harta yang diperoleh saat mendapatkan hibah, hadiah, atau waris dari keluarga atau orang tua, itu
masuk di dalam harta bawaan. Nah, menjawab pertanyaan tadi, apakah ibu tersebut dapat membuktikan mengenai harta yang diperoleh tersebut merupakan harta bawaan? Nah, jika itu harta yang diperoleh hadiah harus ditunjukkan atau dibuktikan di dalam agenda persidangan, di mana pembuktiannya adalah mengenai pemberian atau hibah. Nah, artinya hibah adalah pemberian seorang atau orang tua di mana semasa hidupnya dia memberikan berupa barang atau uang kepada suami atau istri atau salah satu pasangan, yang dimana biasanya bisa dilakukan sebelum perkawinan atau sesudah perkawinan. Nah, di dalam harta bawaan ini dijelaskan di dalam pasal 85 dan juga junto pasal 86 ayat 1 dan 2 pasal 87 Kompilasi Hukum Islam, yang dimana disebutkan harta yang diperoleh bukan dari jeripaya masing-masing antara kedua belah pihak, baik suami atau istri, yang didapat dari hibah, waris, atau mendapatkan hadiah secara cuma-cuma, baik sebelum perkawinan atau sesudah perkawinan. Kalau itu diberikan sebelum perkawinan, biasanya pembuktian itu sangat mudah, karena dapat dibuktikan dengan pembelian misalnya sebidang tanah atau bangunan, misalnya menikahnya tahun 2021, ketika membeli sebidang tanah tersebut sebelum perkawinan, di mana perkawinannya tahun 2021, pembelian sebidang tanah dan bangunan itu atau harta, benda bergerak atau tidak bergerak, baik mobil, motor atau sebagainya, itu di saat sebelum perkawinan atau tahun 2020. Nah, itu contoh dari harta bawaan. Akan tetapi yang agak sulit adalah di mana pemberian tersebut di saat perkawinan. Nah, ini harus dibuktikan melalui pembuktian surat, karena hukum perdata adalah yang ditekankan adalah hukum pembuktian formil, yaitu pembuktian surat. Dan dikuatkan dengan saksi-saksi di mana pemberian tersebut di saat perkawinan adalah mengenai harta hibah atau waris. Nah, jika itu dapat dibuktikan di dalam persidangan, maka bisa saja itu adalah masuk di dalam harta bawaan. Namun pada dasarnya, harta yang diperoleh saat perkawinan atau syirka namanya, itu masuk di dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, di mana harta yang diperoleh dari perkawinan itu masuk di dalam harta bersama. Tidak penting apakah harta tersebut terdaftar atas nama siapa, baik atas nama suami atau baik atas nama istri. Sedangkan kalau itu harta bawaan, yaitu tadi harus dibuktikan sebelum perkawinan tersebut atau sesudah perkawinan tersebut mendapatkan riwayat dari pemberian orang tua. Misalnya itu adalah waris, ya harus dibuktikan. Nah, itu tadi jawaban dari saya mengenai soal hukum harta gonogini atau membedakan harta bawaan dengan harta bersama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkahkan maju.